Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agus Rasa dari Jurusan Perpajakan Angkatan 22. Di sini saya memaparkan materi dengan judul menyusun laporan rekonsiliasi fiskal dengan dosen pengampu Ibu Heriani SE Maka CTT. Oke, langsung saja. Definisi dari rekonsiliasi fiskal pada hakikatnya adalah merupakan proses untuk mendapatkan angka laba fiskal atau laba kena pajak dengan melakukan penyesuaian terhadap laba komersial atau laporan laba rugi. Proses rekonsiliasi fiskal ini umumnya dilakukan oleh wajib pajak yang berbentuk usaha perusahaan. Rekonsiliasi yang dilakukan akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan PPh terutang. Lalu tujuan dari penelitian rekonsiliasi fiskal yaitu bertujuan agar laporan keuangan komersial sebelum datanya dimasukkan dalam SPT tahunan PPh terlebih dahulu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan perlakuan baik itu mengenai pengakuan penghasilan maupun mengenai biaya atau beban. Pada rekonsiliasi dilakukan terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan dalam laporan keuangan komersial, antara lain yang pertama rekonsiliasi terhadap penghasilan yang kenakan PPh final, yang kedua rekonsiliasi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, yang ketiga wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengeluaran penghasilan bruto, yang keempat wajib pajak menggunakan metode pencatatan yang berbeda dengan ketentuan pajak, yang kelima wajib pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan. Yang keenam, pendapatan yang telah dikenakan PPh final dengan pendapatan yang bukan objek pajak serta mendapatkan yang dikenakan PPh non final. Untuk koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah koreksi perhitungan pajak yang diakibatkan oleh adanya perbedaan pengakuan metode, manfaat, dan umur dalam menghitung laba secara komersial atau dengan secara fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya perbedaan antara laba atau rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal, atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1940 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, maka sebelum menghitung pajak penghasilan terutang terlebih dahulu laba atau rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Jenis-jenis koreksi fiskal ini merupakan jenis-jenis perbedaan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal atau Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan perpajakan atau fiskal yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal. Yaitu pertama, tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya permanen. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Yang kedua, beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dan ketentuan undang-undang PPh yang sifatnya sementara. Artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Nah, untuk jurnal dan perhitungan PPh badan dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1B terhadap penghasilan kena pajak. Sebelum dikalikan tarif PPh, penghasilan kena pajak terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh, yaitu PPh terutang sama dengan penghasilan kena pajak dikali tarif PPh. Untuk tarif PPh pasal 17 untuk wajib orang pribadi dalam negeri yaitu lapisan penghasilan kena pajak yang pertama kurang dari 25 juta tarif pajak 5%, dan 25 juta hingga 50 juta itu tarifnya 10%, dan dari 50 juta hingga 100 juta itu dikenakan 15%, dan dari 100 juta hingga 200 juta itu dikenakan 25%, dan yang terakhir lebih dari 200 juta rupiah itu dikenakan 35%. Baiklah, itu saja yang saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.